Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liza Navalia dengan NPM 224111079 dari kelas B, Manajemen 22B. Sekali ini, saya akan membahas terkait dengan konsep dasar, makna, serta model dari kepemimpinan. Dasar dari kepemimpinan itu sendiri adalah kepemimpinan, di mana kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama mencapai suatu tujuan. Ini melibatkan interaksi antara pemimpin yang memiliki visi jelas dan pengikut yang memberikan dukungan. Lalu kita melihat dari definisi kepemimpinan. Kepemimpinan sendiri merupakan proses di mana individu dengan visi dan kemampuan mempengaruhi orang lain mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan sendiri adalah kemampuan seseorang untuk memimpin dan membimbing anggotanya. Lalu ciri-ciri dari kepemimpinan yang efektif. Yang pertama, memiliki visi yang jelas, di mana pemimpin memiliki pandangan yang terstruktur tentang tujuan dan cara mencapainya. Lalu yang kedua ada komunikasi yang baik. Pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan baik, di mana kemampuan untuk menyampaikan visi dan instruksi secara jelas dan memotivasi pengikutnya atau anggotanya. Dengan pemimpin yang baik dan dapat berkomunikasi dengan baik, maka arahan dapat dijalankan dengan baik. Selanjutnya ada kemampuan untuk memotivasi. Seorang pemimpin mampu menginspirasi dan menggerakkan pengikut untuk bekerja keras dengan memotivasi. Membangun tim yang solid, di mana kemampuan untuk membentuk tim yang kuat dan kohensif. Selanjutnya ada kemampuan dalam pengambilan keputusan. Keterampilan dalam pengambilan keputusan yang tepat dan cepat sangat dibutuhkan seorang pemimpin. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan dengan terampil dan cepat dan juga tepat. Selanjutnya ada model kepemimpinan. Kepemimpinan bisa beragam, termasuk kepemimpinan transformatif yang menginspirasi inovasi dan transformasional yang fokus pada perubahan organisasi. Pada studi kasusnya, contoh seperti Nelson Mandela, Jack Welch, dan Malala Yousafzai menunjukkan berbagai gaya kepemimpinan yang sukses dalam menghadapi tantangannya yang berbeda. Mandela dan Welch menonjol dengan kepemimpinan yang inspiratif dan transformasional, di mana sementara Malala menunjukkan kepemimpinan yang berani dan memotivasi dalam memperjuangkan hak pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Navalia, mahasiswa Universitas Tanokrat Indonesia dengan NPM 224111079 dari kelas Manajemen 22B. Kali ini saya akan membahas terkait dengan konsep dasar kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain menuju pencapaian tujuan bersama. Ini melibatkan proses interaksi antara pemimpin dan pengikutnya, di mana pemimpin tidak hanya memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin dicapai, tetapi juga mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk mengikuti dan mendukung visi tersebut. Lalu pengikut dalam konteks ini adalah individu atau kelompok yang secara sukarela membantu dan mendukung supaya pemimpin dapat mencapai tujuan bersama. Dan mendukung upaya pemimpin untuk mencapai tujuan bersama. Lalu definisi kepemimpinan. Secara umum, kepemimpinan didefinisikan sebagai suatu proses di mana individu atau kelompok orang dengan kemampuan dan keterampilan tertentu
mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu pemimpin dalam konteks ini adalah orang yang mampu memberikan arahan, visi, dan inspirasi kepada orang lain untuk bergerak menuju tujuan bersama. Adapun ciri-ciri dari kepemimpinan yang efektif adalah pemimpin yang efektif seringkali ditandai oleh beberapa karakteristik utama. Yang pertama, visi yang jelas, di mana pemimpin memiliki pandangan yang jelas dan terstruktur tentang tujuan yang ingin dicapai, serta strategi untuk mencapainya. Visi ini memberikan arahan yang jelas bagi seluruh tim atau organisasi yang dipimpinnya. Lalu komunikasi yang baik, kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas, persuasif, dan efektif merupakan kunci dalam kepemimpinan. Pemimpin yang efektif mampu menyampaikan visi, nilai-nilai, dan tujuan dengan cara yang mudah dipahami dan memotivasi pengikutnya untuk bertindak. Lalu yang ketiga adalah kemampuan untuk memotivasi, di mana pemimpin yang efektif mampu membangkitkan semangat dan motivasi dalam timnya. Mereka dapat menginspirasi orang lain untuk berusaha keras dan berkontribusi secara maksimal dalam mencapai tujuan bersama. Yang keempat, membangun tim yang solid, di mana kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan tim yang solid, kohesif, dan berkinerja tinggi merupakan salah satu ciri kepemimpinan yang kuat. Pemimpin efektif dan tidak hanya memiliki anggota tim yang tepat, tapi juga mampu membangun hubungan kerja yang baik dan memfasilitasi kerjasama yang produktif di antara anggota tim. Selanjutnya ada kemampuan dalam pengambilan keputusan, yaitu pemimpin yang efektif memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam berbagai situasi. Mereka mampu mengevaluasi informasi dengan baik, mengambil keputusan yang berdasarkan dengan fakta dan data yang relevan, serta bertanggung jawab atas hasil dari keputusan yang diambil. Selanjutnya ada model kepemimpinan. Terdapat berbagai model kepemimpinan yang telah diidentifikasi dan dikembangkan oleh para ahli. Beberapa model termasuk, yang pertama ada kepemimpinan transformasional, yaitu fokus pada inspirasi dan mengubah orang lain mencapai tujuan yang lebih tinggi. Pemimpin yang transformasional seringkali mampu merubah budaya organisasi dan menciptakan perubahan yang signifikan. Selanjutnya ada kepemimpinan transaksional, yaitu berfokus pada pertukaran yang dilakukan antara pemimpin dan pengikutnya. Pemimpin transaksional menggunakan insentif dan sanksi untuk memotivasi pengikut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga ada kepemimpinan situasional atau kontingensi, yaitu mengakui bahwa gaya kepemimpinan yang efektif dapat bervariasi, tergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Pemimpin situasional mampu menyesuaikan pada kepemimpinan mereka sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Seperti pada studi kasus dari pemimpin-pemimpin sebelumnya seperti Nelson Mandela, Jack Welch, dan Malala Yousafzai memberikan contoh yang nyata tentang berbagai gaya kepemimpinan dan bagaimana kepemimpinan mereka mempengaruhi dunia mereka. Yang pertama ada Mandela, dengan kepemimpinan yang inspiratif dan tegas, mampu memimpin perubahan besar di Afrika Selatan dengan menentang apartheid dan mendorong rekonsiliasi nasional. Dan yang kedua ada Jack Welch, di mana sebagai CEO General Electric dikenal karena kepemimpinan yang transformasionalnya yang mengubah perusahaan menjadi salah satu yang paling sukses di dunia. Sedangkan Malala
Sedangkan Malala Yousafzai dengan kepemimpinan yang berani dan inspiratif, berjuang untuk hak pendidikan bagi perempuan dan Pakistan di dunia. Dengan demikian, kepemimpinan bukan hanya sekedar tentang posisi atau jabatan, tetapi lebih kepada kepemimpinan untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membimbing orang lain menuju kesuksesan bersama dengan cara yang efektif dan berdampak positif. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.